Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis. Perkenalkan, saya EN Helrayani Mariana dari SMP Negeri 1 Lumbung Ciamis. Bersama rekan saya Hendra Runawan dari SD Negeri 1 Gardujaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Rekan saya Hendrawan Partasenjaya dari SDN 2 Jagabaya, Panawangan, Kabupaten Ciamis. pada kesempatan ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Ahustiali SPD MDS dan pengajar praktik Ibu Nurkonik SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Endra. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu En. Gimana kabar Bu En hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun pada pagi ini saya agak kurang fit ya. Begitu ya. Iya. Baik Pak Endra, sebelum Bapak melakukan praktek coaching, Ya. sebagai langkah awal mungkin ada beberapa hal yang akan saya diskusikan. Jadi diskusi berkaitan dengan rubrik penilaian. Ya. Jadi nanti saya akan melihat, mengamati, dan menilai praktik coaching yang akan Bapak lakukan bersama coachingnya. Ya. Rubrik penilaian yang pertama adalah kegiatan coaching ini apa sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Yang ketiga, bagaimana si coachingnya nanti bisa menanggapi atau merespon yang pertanyaan Bapak berikan itu terhadap coachingnya. Mungkin seperti itu rubrik penilaiannya Pak Endra. Ya, baik Bu, saya paham. Ya, baik. Saya lanjutkan ya Pak ya. Ya. Jadi dalam kegiatan ini Pak Endra jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan ada itu ya. Pertama, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu Pak Endra, bagaimana? Baik Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian diskusi berikutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Pak Endra. Bisa ya? Bisa Bu. Jadi pertanyaan pertama, ini kompetensi apa yang akan Pak Endra kembangkan pada kegiatan coaching nanti Pak? Baik Bu. Untuk kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan ya Bu terhadap coaching di sini rencana saya adalah akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga sebagai pendengar yang aktif Bu, seperti itu. Baik, jadi ada 3 yang akan Pak Endra kembangkan ya. Iya. Itu pertanyaan ya tentang kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari kompetensi yang Bapak kembangkan tadi, kira-kira kompetensi spesifik apa yang akan Bapak kembangkan pada coachingnya? Iya. Untuk kompetensi yang spesifiknya yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif Bu, seperti itu. Ya, jadi ada 2 kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan ya. Betul Bu. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Bagaimana indikator yang akan Bapak kembangkan atau ingin Bapak capai pada coachingnya dalam kegiatan coaching itu Pak? Ya.
Untuk indikator yang saya harapkan dari Koci adalah bahwa Koci tersebut bisa mengeksplor terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ya Bu. Ya. Dan juga Koci tersebut menemukan solusi sendiri Bu terhadap permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan Bu, seperti itu. Baik, baik. Saya rasa diskusi pra-observasi ini cukup sampai di sini dulu ya Pak. Silakan Bapak melakukan praktek coaching terhadap rekan guru. Nanti Bapak berperan sebagai coaching, rekan Bapak Bapak sebagai coach ya, Iya, rekan Bapak sebagai Koci. coaching. Semoga nanti pada pelaksanaannya lancar dan sukses. Nanti setelah praktek coaching kita ini ya, nanti kita sambung lagi Pak pada kegiatan pasca observasi. Iya. Amin Bu, terima Iya, kasih ya. Ya, terima kasih Pak Endra atas waktunya. Semoga lancar kegiatan coachingnya. Iya, sama-sama Bu, terima Ya. kasih juga saya Jul ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Pak Endra. Gimana nih, apa kabar hari ini Pak Hendra? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Endra sendiri? Alhamdulillah Pak, saya sekarang sedang dalam keadaan sehat ya. Hari ini kelihatannya ada yang ingin Bapak bicarakan ya sama saya. Ya betul Pak. Saya sedikit mau curhat. Apakah Pak Endra ada waktu hari ini? Tentu ada dong, karena sekarang kan guru bidang ya bagian kelas saya itu, jadi saya ada waktu nih, sedang senggang. Silahkan Pak. Begini Pak, saya akan membicarakan tentang siswa saya, Ya. yaitu terutama dalam pelajaran informatika Ya. pada kelas 7A Pak. Iya. Saya itu merasa kesulitan Pak untuk memberikan pelajaran informatika, Betul. padahal pelajaran informatika tersebut sangat penting bagi mereka. Iya. Baik Pak, yang saya tangkap berarti Bapak merasa ada kesulitan mengajar ya di kelas 7A tentang pembelajaran informatika ya. Nah, di sini mungkin sebelumnya untuk melanjutkan ke tahap pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari pertemuan kali ini? Mungkin yang saya harapkan, saya mau ada perubahan Pak. Anak tersebut senang mempelajari materi informatika. Penguasaan materinya juga dapat meningkat mungkin Pak. Iya. Jadi di sini Bapak ingin ada perubahan di kelas 7A ya, untuk penguasaan materinya lebih meningkat lagi. Kemudian di sini ada apalagi di antaranya senang dalam belajar nih ya. Nah, di sini kalau bisa Bapak ceritakan menurut Bapak nih untuk di kelas 7A dibandingkan dengan kelas lainnya dalam penguasaan materi dan hal-hal yang terkait kesiapan belajar mereka ini, kalau diibaratkan dari skala 1 sampai 10 nih, ada di posisi berapa kira-kira? Saya perkirakan mungkin ada di posisi 4 Pak. Iya, posisi 4 ya? Ya, Oke, kalau idealnya gitu menurut Bapak di posisi berapa? idealnya sih Pak mungkin skala 10 ya. Iya. Saya coba meningkatkan mungkin dari 4 ke 7 karena kemampuan mereka itu kurang sekali Pak. Oke. Nih di sini ya, kira-kira adakah yang bisa Bapak lakukan nih untuk mencapai target tersebut, Pak? Saya ingin dalam pembelajaran itu suasananya jadi gembira Pak. Ya. Terus merubah mindset mereka supaya pembelajaran informatika itu menyenangkan, dan dalam sela-sela pembelajaran nanti mungkin saya akan memberikan ice breaking mungkin Pak. Oke, menarik Pak. Berarti di sini Bapak ingin meningkatkan motivasi ya, kemudian ingin merubah mindset kelas 7A itu supaya jadi senang belajar informatika ya. Nah, di sini kira-kira ada lagi yang bisa dilakukan Pak selain itu? Mungkin diantaranya saya akan melakukan asesmen, memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kita lihat juga kesiapan belajar peserta didik, yaitu tentang informatika di kelas 7A. Nah, untuk mencapai target Bapak itu ya, kebutuhan apa yang kira-kira Bapak perlukan untuk merealisasikannya Pak? Mungkin saya membutuhkan ada beberapa sarana Pak, diantaranya yaitu musik. Ya. Untuk itu saya juga mungkin butuh sound system Pak. Betul. Selanjutnya mungkin ada LCD, Ya. juga jaringan WiFi. Betul. Mungkin saya nanti akan bekerja sama Pak dengan Wakasek Sarana di sekolah. Oke, betul sekali Pak ya, bisa bekerja sama dengan Wakasek Sarana ya.
Baik, kalau untuk pelaksanaannya atau realisasinya nih, kira-kira kapan Pak Hendra akan mulai? Saya akan secepatnya, Pak. Oke, bagus ya Pak. Adakah yang bisa Bapak dapatkan gitu dari pembicaraan kita kali ini? Alhamdulillah, Pak. Saya sudah dapat gambaran. Saya akan melaksanakan mungkin nanti ice breaking, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan mencoba memenuhi kebutuhan belajar mereka, juga dengan melihat kesiapan belajar mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, luar biasa ya Pak. Itu rencana yang bagus Pak itu. Nih, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Pak? Mungkin cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang setelah kita melaksanakan sesi coaching hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, Pak. Saya merasa lega Ya. untuk permasalahan ini. Mungkin terima kasih, Pak. Iya. Alhamdulillah ya Bapak sekarang sudah bisa punya rencana yang bagus, bisa mengeksplor diri sendiri ya, dan menemukan solusi dari permasalahan yang tadi dibicarakan kepada saya. Dan saya doakan semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar Pak, dan sukses ya. Amin. Terima kasih, Pak Endra, sudah bersedia menerima curhatan saya kali ini. Iya, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih karena Bapak bisa bercerita terhadap saya. Ya, terima kasih, Pak. Saya pamit undur. Mungkin saya ada kepentingan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Endra. Waalaikumsalam Bu En. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu En, luar biasa. Saya sehat. Gimana keadaan Bu En? Alhamdulillah Pak Endra. Bapak sudah selesai ya melakukan kegiatan coaching. Nah, percakapan kali ini adalah percakapan pasca kegiatan coaching, yaitu pasca observasi. Iya. Jadi kegiatan ini adalah tahapan lanjutan dari kegiatan coaching kita ini ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching barusan Bapak lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menilai performa diri Bapak sendiri terkait kompetensi coaching yang barusan Bapak lakukan tadi terhadap coaching? Iya. Mengenai performa kompetensi saya sudah berusaha untuk melaksanakan coaching dengan menerapkan alur Tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya sampai ke tanggung jawabnya Bu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Baik, menurut Pak Endra, Bapak dalam pelaksanaan coaching tadi sudah menerapkan alur Tirta. Boleh saya memaparkan sedikit tentang hasil pengamatan saya selaku observer? Ya, silakan Bu. Baik, Bapak pada saat coaching sudah bagus. Yang pertama sudah melaksanakan prinsip coaching ya Pak ya. Iya. Yang kedua, Bapak sudah menerapkan alur Tirta. Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coachingnya tadi sudah tereksplor ya Pak ya. Iya. Menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga si coaching itu bisa menemukan gagasan, ide-ide dalam menyelesaikan masalahnya. Kompetensi coaching yang barusan Bapak laksanakan sudah sesuai semua. Bapak sudah bagus melaksanakan coaching tersebut. Alhamdulillah Bu. Seperti itu ya Bu. Iya, baik. Bisa saya melanjutkan pertanyaan yang kedua? Iya, silakan Bu. Dari hasil pemaparan saya tadi, bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya merasa terkejut ya Bu, karena mendengar pemaparan yang telah Ibu berikan tadi ya. Saya merasa belum maksimal Bu, karena saya masih belajar tentang coaching gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kalau seperti yang Ibu paparkan seperti itu. Alhamdulillah ya, Bapak sudah sangat bagus. Nah, kira-kira apa rencana tindak lanjut setelah kegiatan coaching ini? Ya Bu, saya akan baru melaksanakan coaching ya. Jadi ini baru-baru ini nih. Dan saya mungkin akan terus belajar Bu ya, di bagian intinya di pertanyaan berbobot.
karena pertanyaan ini kan tidak yang itu aja ya. Saya akan belajar tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor koci, Bu, agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut gitu. Jadi intinya saya akan terus belajar membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, gitu. Ya, nanti setelah kegiatan ini Bapak akan terus belajar membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi nanti kalau pertanyaan Bapak ini pertanyaan yang berbobot ini nanti si coachingnya dapat tereksplor ya dari Betul. pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Iya. Itu luar biasa sekali Pak Endra. Iya. Ya, semoga nantinya Pak Endra lebih lihai dalam melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Kemudian si coachingnya itu selalu menemukan ide, gagasan ya dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Iya. Nah, menurut saya sampai di sini dulu ya Pak kegiatan diskusi kita pasca observasi. Mudah-mudahan Bapak lebih berkembang, bisa lihai melakukan praktek coaching lebih bagus ya, lebih memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga hasilnya si coaching nanti bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Betul. Baiklah, terima kasih atas waktunya hari ini Pak Endra. Iya, Ya. sama-sama Bu En. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra. Sama-sama Bu.